Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, saudara sekalian, para mahasiswa, kita bisa bersama-sama bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu hama tumbuhan. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kuliah eh, tentang eh, metode pengendalian kimia. Dan kita akan eh, membahas salah satu sarana pengendalian kimia yaitu insektisida. Nah, baik saudara sekalian, jadi tema kita insektisida sebagai sarana pengendalian hama secara kimiawi. Pengendalian hama eh, secara kimiawi yaitu pengendalian hama dengan menggunakan bahan kimia beracun, bahan kimia sintetik begitu ya, untuk mengatasi gangguan serangan hama tanaman. Nah, bahan kimia beracun tersebut secara umum dan dalam kelompok besar disebut sebagai pestisida. Pestisida, pes bermakna hama, lalu sida dari sedo itu racun. Baik, saudara sekalian, kita katakan sebagai kelompok besar karena pestisida itu sendiri kalau dirinci nanti akan meliputi insektisida, yaitu racun atau pembunuh serangga, pembunuh insekta, begitu ya. Nah, akarisida ini nanti adalah racun untuk membunuh tungau, rodentisida racun untuk membunuh tikus. Nah, fungisida racun untuk mengendalikan cendawan atau jamur, bakterisida racun untuk mengendalikan bakteri, nematisida untuk nematoda, molusisida untuk moluska atau hewan kelompok keong mas dan sejenisnya. Kemudian herbisida ini untuk gulma. Nah, baik saudara sekalian, jadi itulah cakupan pestisida itu demikian luas. Nah, baik, sekali lagi kita akan mencoba membahas insektisida saja, kita batasi insektisida. Nah, saudara sekalian, insektisida racun pembunuh insekta. Nah, eh, berdasarkan bahannya, insektisida itu bisa dipilah menjadi insektisida kimia sintetik, kemudian insektisida biologi, dan insektisida botani atau insektisida nabati. Nah, berdasarkan cara kerja atau mode of action uh, meracuni hama, nah itu insektisida itu uh, bisa atau terbagi atas insektisida racun kontak, meracuni serangga dari permukaan integumen, permukaan kontak integumen, kontak kulit begitu ya. Kemudian insektisida racun perut atau racun lambung akan meracuni serangga jika insektisida uh, termakan ke dalam saluran pencernaan serangga. Kemudian insektisida racun nafas. Nah, pemilahannya seperti itu. Nah, baik saudara sekalian, insektisida, insekta, uh, insek, yaitu serangga, sida, seidu atau pembunuh. Nah, penamaan insektisida, jadi bagaimanapun ya tentu suatu subjek tentu diberi nama. Nah, insektisida pun juga diberi nama dengan akurat begitu ya. Nah, nama insektisida itu meliputi nama umum. Nah, nama umum ini adalah menyebut nama bahan aktif racunnya. Kemudian nanti ada nama dagang dan nama kimia. Jadi demikianlah kalau sudah
dalam suatu kemasan yang siap diterima atau diperoleh masyarakat, maka ada pada setiap eh, kemasan itu ada nama umum atau bahan aktifnya, kemudian nama dagang ini boleh dikatakan ya mereknya begitu ya, yang diberikan oleh perusahaan formulatornya. Kemudian nama kimia atau nama senyawa kimianya. Nah, baik, ini sebagai contoh. Eh, Nama umum eh, karbofuran. Karbofuran. Nah, ini salah satu pestisida yang populer, gitu. Eh, berbentuk butiran atau granular. Nah, eh, ada sekian atau ada beberapa perusahaan formulator yang memproduksi insektisida dengan nama umum atau dengan bahan aktif karbofuran ini. Jadi kemudian uh, beredar di pasaran itu ada yang dengan nama dagang Furadan 3GR. Nah, 3 itu kandungan bahan aktif, jadi suatu kode ya, suatu apa itu namanya notasi ya. Eh, tiga 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 eh, gram per kilogram bahan begitu ya. Nah baik, Furadan 3GR, Kurater 3GR, Darmafur 3GR. Nah 3GR ini ada formulasi granular, kemudian eh, kadar atau kandungan bahan aktif yang ada pada eh, formulasi yang sudah bisa didapatkan oleh masyarakat di pasaran. Nah itu 3 gram ya, 3%. Nah nama kimianya ya ini nama kimia eh, biasanya penggunaannya untuk kegiatan riset gitu. Jadi 2,3 dihidro 2,2 dimetil 7 benzonil metil karbamat. Nah begitu. Baik, nah ini ilustrasi yang bisa memberikan gambaran kepada kita di masyarakat sudah demikian eh, tersedia banyak begitu ya, misalnya di toko sarana pertanian. Eh, nah, inilah formulasi insektisida. Itu bentuk insektisida yang tersedia di tengah masyarakat, di pasaran, bisa didapatkan, bisa dibeli begitu. Eh, Kemasan-kemasannya ada yang eh, botol, nah botol plastik, botol gelas, gitu ya, botol kaca, maupun nanti juga saset atau ya bahkan kemasan besar dalam bentuk jerigen. Nah inilah formulasi. Nah, nah, baik terus kalian formulasi insektisida merupakan paduan atau campuran. Jadi disediakan oleh formulator oleh pabrik itu sudah merupakan campuran dari yang pertama tentu ada bahan aktif teknis, jadi technical grade. Jadi racun bahan aktifnya itu disebut sebagai technical grade, bahan aktif teknis. Nah, selain bahan aktif itu maka ada bahan uh, tambahannya. Bahan tambahan itu disebut dengan ajuvan. Nah, bahan tambahan atau ajuvan itu meliputi uh, pelarut, kemudian pembasah, dan kemudian perkat. Nah, jadi itulah bahan racun atau bahan aktif ditambahkan bahan tambahannya, umumnya itu tadi pelarut, pembasah, perkat, untuk memudahkan diaplikasikan. Nah, baik saudara sekalian, jenis-jenis formulasi, jenis-jenis formulasi. Eh, Pertama, tadi yang disebut dicontohkan ketika kita menyebut contoh karbofuran, formulasi butiran atau granular, nah formulasi GR. Jadi jenis formulasi, jenis suatu bentuk insektisida yang tersedia di tengah masyarakat, yaitu ada yang butiran, kemudian ada yang berupa
butiran tadi kode dengan kode yang ada disebutkan di kemasan itu GR, granular. Kemudian SP, soluble powder, tepung yang dapat dilarutkan dengan air. Baik, kemudian WP, wet table powder, tepung powder yang dapat dicampur dengan air menjadi suspensi. Nah, inilah perbedaan WP dengan SP. Kalau yang formulasi SP itu tepung yang nanti kalau dengan air akan larut. Nah, kalau WP itu kalau tepung kemudian dicampur dengan air ketika mau diaplikasikan, nah itu akan menjadi suspensi. Nah, perbedaannya secara sederhana. Kalau yang vegetable powder yang nanti menjadi suspensi itu substansi tepungnya itu masih ada bagian yang mengendap dan perlu diaduk secara periodik. Nah, baik, ada formulasi S, solution. Jadi biasanya ini adalah cairan. Jadi formulasinya itu berupa cairan pekat. Kemudian kalau ditambahkan air atau diencerkan maka akan larut dengan air. Baik, S. Kemudian EC, emulsifiable konsentrat. Jadi konsentrat cairan pekat yang apabila dicampur dengan air akan menjadi emulsi, akan menjadi emulsi. Jadi bisa beremulsi, bisa menjadi berbentuk emulsi kalau dengan air. Nah, emulsi ini ada suatu fraksi minyak begitu ya, sehingga tidak larut sepenuhnya menyatu dengan air, tapi ada semacam bintik karena kelarutannya memang ini zat minyak gitu ya, sehingga menjadi emulsi. Kemudian WSC, formulasi WSC water soluble concentrate, cairan pekat yang dapat dilarutkan dengan air. WSC, jadi water soluble, dapat larut ke air. Nah, baik, itulah beberapa formulasi yang populer, yang lazim, yang umum di tengah masyarakat. Nah, baik, saudara sekalian, tersedianya berbagai macam formulasi itu antara lain untuk memudahkan aplikasi. Jadi menyediakan kebutuhan untuk bisa diaplikasikan, digunakan oleh masyarakat. Jadi ini dicontohkan penggunaan itu, ini contohnya langsung pada tanaman pohon ya, tanaman pohon. Nah, ini dengan disuntik atau diinfuskan begitu. Nah, baik, ini sebagai salah satu contoh penggunaannya. Insektisida itu tidak hanya disemprot. Kemudian ada yang disemprotkan dengan power sprayer yang besar, bertenaga besar. Nah, jadi jenis formulasi mempengaruhi cara aplikasi. Cara aplikasi tentu akan bervariasi alatnya. Nah, baik. Baik, saudara sekalian, setelah bahasan formulasi, maka kita akan melihat bahasan kadar bahan aktif, kadar bahan racun di dalam formulasi itu. Formulasi kan tadi sediaan yang dapat didapatkan oleh masyarakat, di tengah masyarakat. Nah, kadar bahan aktif. Jadi, sebagai contoh, furadan 3GR tadi. Jadi kadar bahan aktifnya 3% karbofuran. Formulasinya GR atau granular. Nah, Carbafin, ini merek dagang yang lain. Kadar bahan aktifnya 85%, formulasinya WP. Nah, kemudian Fenval, kan nama dagang Fenval, kadar bahan aktifnya 200 gram per liter bahan racun atau bahan aktif Fenvalera. Formulasinya EC. Nah, kurang lebih seperti itu. Contoh penamaan yang ada di kemasan, yang ada di label. Nah, baik.
bahwa antara nama dagang, kemudian nama bahan aktifnya, kemudian kadarnya, baik tergambar atau terinformasikan di sana. Nah, baik saudara sekalian, kita akan melanjutkan perihal aplikasi insektisida. Jadi ketika petani, ketika kita semua pendamping petani, pemandu petani, maka kita kenal dulu di dalam aplikasi insektisida itu ada cairan semprot. Nah, cairan semprot itu adalah bentuk insektisida yang telah diencerkan atau dilarutkan dengan air dan siap digunakan. Nah, baik, mari kita ingat formulasi itu adalah yang ada di kemasan, gitu ya, yang tersedia di katakanlah toko sarana pertanian gitu yang bisa dibeli. Nah, untuk menggunakannya, untuk aplikasinya tentu perlu diencerkan. Nah, itulah pengencerannya itu akan menjadi cairan semprot. Nah, menyiapkan sejumlah volume tertentu dalam wadah, misalnya katakanlah ember, begitu ya, untuk mencampur. Nah, baik, mencampur. Nah, kemudian insektisida dimasukkan dalam jumlah tertentu sehingga terbentuk konsentrasi yang direncanakan. Nah, itulah. Jadi ada aspek konsentrasinya ditentukan. Sebagai contoh, misalnya dalam volume air 10 liter air. Nah, maka konsentrasi yang diinginkan misalnya 2 mililiter insektisida per liter air. Nah, maka insektisidanya yang ditambahkan adalah 20 mililiter. 20 mililiter insektisida ke dalam 10 liter air yang ada di ember, gitu ya. Lalu nah, maka nanti akan menjadi konsentrasi 2 mili insektisida per liter air. Nah, baik. 10 liter inilah, jadi mari 10 liter yang ada di ember itulah cairan semprot yang kalau sudah diaduk begitu ya, maka akan siap dimasukkan ke dalam alat sprayer, alat penyemprot insektisida. Nah, baik, itu tadi cairan semprot, lalu konsentrasi ini. Jadi kita ulangi lagi, konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu jumlah volume formulasi insektisida, formulasi yang ada di botol, yang ada di saset, gitu ya. Nah, jumlah atau volume formulasi insektisida per volume cairan semprot sesuai kepekatan yang dikehendaki. Nah, baik. Nah, sering dinyatakan sebagai mililiter per liter konsentrasi. Mililiter per liter. Nah, sekian mililiter per liter. 2 mili formulasi insektisida per liter air yang untuk melarutkan. 2 gram formulasi insektisida per liter air atau dalam persen. Nah, baik. Nah, begitu ya konsentrasi. Kemudian dosis. Banyaknya insektisida yang bisa dalam bentuk formulasi atau dalam bentuk bahan aktifnya, nah, yang digunakan persatuan luas lahan. Nah, itulah nanti menjadi suatu hal yang disebut dengan dosis. Kemudian volume semprot. Volume semprot yang disebut pertama tadi, banyaknya cairan semprot yang digunakan per luas lahan. Nah, biasanya tercantum pada label kemasan volume semprot yang disarankan untuk diaplikasikan, digunakan. Sebagai contoh, untuk penggunaan lahan tertentu direkomendasikan 200 sampai 300 liter per hektar luas lahan, misalnya seperti itu. Jadi luasan per luas lahan ada berapa liter cairan semprot, nah itulah volume semprot. Baik saudara sekalian, nah ini
Mari kita lanjutkan dengan memahami informasi pada label. Memahami informasi pada label. Hmm. Atau kemasan insektisida. Nah, sebagai contoh. Nah, ini gambar. Ini bukan bukan untuk iklan, tapi hanya sebagai kita ambil untuk kita bahas sebagai contoh. Jadi insektisida di pasaran atau nama dagangnya namanya Fenval 200 EC. Maka yang seperti ini formulasinya EC ya, EC formulasi emulsifiable concentrat tadi itu, EC formulasi berwujud cairan pekat. Nah, baik. Nah, bahan aktifnya fenvalerat. Nah, ini ada tercantum di sini. Bahan aktif fenvalerat. Nah, kadar bahan aktif 200 gram per liter. 200 gram per liter. Nah, ini kadar bahan aktif. Bahan aktifnya apa? Bahan racunnya itu apa? Fenvalerat. Nah, kemudian menjadi suatu nama dagang seperti ini. Fenval 200 EC. Nah, baik. Uh, nah, ini hendaknya ya ada sudah menjadi suatu suatu uh, budaya tertib, yaitu pertama hendaklah baca label. Nah, begitu. Dari situ kita petani, nah, pengguna maka bisa menggunakan dengan tepat. Nah, baik saudara sekalian, ini contoh rekomendasi penggunaan. Jadi ada uh, tanaman dan hama target, hama sasaran. Sebagai contoh, ada misalnya kebun kakao, berarti tanaman kakao. Ada hama kakao yang penting, daya rusaknya besar, misalnya kepik pengisap buah kakao, Helopeltis spesies. Nah, baik, maka dosis atau konsentrasi formulasinya, nah ini, jadi 0,025 sampai 0,5 mililiter per liter. Jadi 0,25 sampai 0,5 mililiter formulasi ya, insektisidanya per liter airnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Pada kapas, misalnya untuk pengerek pucuk Helicoverpa armigera, maka seperti ini. Ada uh, konsentrasi formulasi. Nah, ini contoh rekomendasi penggunaan, ya, rekomendasi penggunaan yang ada di label. Nah, kita secara lazim minta membaca dan mengikuti dosis atau formula atau konsentrasi formulasi untuk penggunaan yang efektif dan efisien. Nah, ini pada tanaman teh, pada tanaman tembakau, pada tanaman sayur misalnya tomat. Nah, baik. Jadi sudah sekalian, volume semprot per hektar. Nah, volume semprot tadi itu ya, banyaknya atau ya jumlah volume atau banyaknya volume yang disarankan untuk digunakan, nah itu tergantung pada umur dan jenis tanaman. Nah, ini sebagai contoh, sebagai contoh. Misalnya pada tanaman kakao, maka tanaman kakao kita bayangkan bertajuk rimbun begitu ya. Maka eh, banyaknya cairan semprot itu sampai mencapai 400 sampai 800 liter per hektar. Kita bisa bayangkan banyak ya, 400 sampai 800 liter per hektar. Contoh pada tanaman kakao. Nah, pada tanaman kedelai, kedelai ketinggian tanaman, tajuknya eh, tidak seperti yang tanaman pohon, nah maka 400 sampai 600 liter per hektar. Ini contoh pada kedelai. Pada teh 300 sampai 500 liter per hektar. Pada tanaman tembakau 200 sampai 400 liter per hektar. Nah, baik saudara sekalian, jadi inilah bagian satu dari pembahasan kita, eh, insektisida sebagai salah satu sarana pengendalian hama tanaman secara kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.